musim yang penuh harapan berakhir dengan luka mendalam. Manchester United datang ke final Europa League dengan dada membusung dan rekor unbeaten yang dieluk-elukan. Namun, peluang dengan kepala tertuduh. Sementara itu, Tottenham Hotspur yang dianggap cuma tim pelengkap akhirnya memutus dahaga trofi selama 17 tahun lewat gol tunggal Brennan Johnson. Ironi sempurna untuk setan merah yang lebih sibuk pamer jas daripada menjaga pertahanan. Kaur-kaur rekor unbeaten yang jadi bumerang. Final Europa League di San Mamés seharusnya menjadi panggung kejayaan Manchester United. Dengan rekor tak terkalahkan dalam 14 laga, 9 kemenangan dan 5 hasil imbang, setan merah dijagokan sebagai favorit utama. Mereka tak hanya menjadi tim tersubur dengan 35 gol, tapi juga satu-satunya wakil Eropa yang belum merasakan kekalahan di ajang ini. Opta bahkan memprediksi United memiliki peluang juara sebesar 52,4%, mengungguli Tottenham Hotspur yang hanya diberi 43,2%. Namun semua angka itu tak ada artinya ketika peluit panjang berbunyi. Justru seperti mengulang mimpi buruk Bayer Leverkusen musim lalu yang tumbang di final setelah unbeaten sepanjang turnamen. Parade jas mahal, tapi gagal di lapangan. Manchester United tiba di Bilbao dengan penuh gaya. Bruno Fernandes dan kawan-kawan mengenakan jas khusus rancangan Paul Smith seharga 1.000 pound sterling atau sekitar 22 juta ribu rupiah. Sebuah pernyataan visual seakan mereka sudah menjadi juara sebelum laga dimulai. Sebaliknya, Tottenham datang sederhana, mengenakan seragam olahraga produksi Nike, namun kesederhanaan itu berbuah manis, karena saat peluit akhir berbunyi, bukan gaya yang dihitung, tapi siapa yang mencetak gol dan mengangkat trofi. Dikejutkan Brennan Johnson gagal bangkit. Sejak awal laga, Manchester United tampil dominan dengan 63% penguasaan bola dan 5 tembakan tepat sasaran. Mereka mengurung pertahanan Spurs sepanjang babak pertama. Namun, satu momen kelengahan membalikkan segalanya. Menit ke-44, umpan silang Papema terbesar disambut Brennan Johnson yang berdiri bebas karena miskomunikasi antara Luke Shaw dan Andre Onana. Gawang setan merah jebol, dan gol itu menjadi satu-satunya penentu laga. Meski menguasai 80% bola di babak kedua dan melepaskan 11 tembakan, tak satu pun mampu menembus pertahanan baja The Lilywhits. Sundulan Rasmus Højlund yang nyaris masuk pun disapu dramatis oleh Mickey van de Ven di garis gawang. Blunder taktik Ruben Amorim dari jas jadi cadaan. Ketika semua mata tertuju pada rekor dan statistik, Ruben Amorim justru tenggelam dalam keputusasanya sendiri. Ia tetap memainkan Luke Shaw sebagai bek tengah kiri, bukan di posisi naturalnya sebagai bek sayap. Formasi 5 bek dipertahankan hingga menit akhir meski tim sedang tertinggal. Kritik tajam muncul karena Amorim terlambat melakukan pergantian. Kobbie Mainoo baru masuk menit 90, padahal dikenal sebagai pemain clutch. Bahkan keputusan ekstrim memasukkan Harry Maguire sebagai striker darurat terbukti sia-sia. Hal paling disorot adalah ketika Bruno Fernandes dipaksa bermain lebih dalam sebagai gelandang bertahan, demi memberi tempat kepada Mason Mount yang justru tak menciptakan peluang sama sekali. Pandit kecele dan karma bagi setan merah.
Sebelum laga, banyak pandit top menjagokan Manchester United, termasuk Gary Neville, Roy Keane, bahkan Jamie Carragher, memprediksi kemenangan untuk Setan Merah dengan alasan pengalaman dan momentum. Namun, Ange Postecoglou, pelatih Spurs, justru membuktikan bahwa kerja keras dan kerendahan hati lebih penting dari statistik. Ia belum pernah kalah dari Manchester United musim ini dan kembali mengalahkan mereka di saat yang paling menentukan. Saya percaya pada musim kedua saya. Biasanya saya menang banyak hal di tahun kedua, ujar Ange, dan kata-katanya terbukti. Tottenham akhiri kutukan, United tambah luka. Bagi Tottenham, kemenangan ini adalah momen monumental. Setelah 17 tahun puasa gelar, mereka akhirnya kembali mencicipi trofi. Brennan Johnson menjadi pahlawan, Postecoglou jadi legenda baru di London Utara. Sebaliknya, Manchester United harus menerima musim tanpa gelar. Tak hanya gagal di Premier League dan tersingkir dari semua piala domestik, mereka juga dipermalukan di final kompetisi yang seharusnya menjadi penyelamat reputasi. Ruben Amorim datang dengan reputasi menjanjikan dari Sporting Lisbon, tapi berakhir dengan status pelatih dengan win rate terburuk sejak era Sir Alex Ferguson. Kekalahan di final ini memperparah catatan buruknya musim ini. Desakan untuk mundur kembali mencuat meskipun legenda seperti Rio Ferdinand sempat memintanya diberi waktu. Anda tak bisa menaruh harapan kepada seorang pelatih tanpa memberinya kesempatan, ujar Ferdinand. Tapi seberapa lama fans akan bersabar? Akhir musim yang pahit, ngelawak atau bangkit? Kegagalan ini bukan sekadar hasil buruk, tapi pukulan telak pada kepercayaan diri klub. Dari rekor unbeaten hingga just eksklusif, semua jadi bahan lelucon ketika hasil akhir berkata sebaliknya. Kini, pertanyaan besar menyelimuti Old Trafford. Apakah Ruben Amorim masih layak memimpin? Apakah Manchester United akan bangkit? Atau terus menjadi bahan lawakan sepak bola Eropa? Jawabannya mungkin akan datang musim depan. Tapi satu hal yang pasti, malam di San Mamés akan dikenang sebagai malam kehancuran bagi Setan Merah.